Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester genap untuk kelas 6. Adapun tema kita yaitu tentang senangnya berakhlak terpuji. Nah, subtema kita adalah tentang berbaik sangka, simpati, dan toleransi. Namun sebelum kita mulai anak-anak, terlebih dahulu kita harus berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari dapat memberikan kita manfaat dan mendapatkan ilmu yang barokah bagi anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, seperti tema kita tadi yaitu tentang berbaik sangka, simpati, dan toleran. Sebelum kita mulai, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang anak yang sedang apa ini? Kira-kira sedang apa? Yaitu anak tersebut sedang belajar. Nah, lalu apa kaitannya dengan tema ini? Nanti kita bahas tahap berikutnya. Selanjutnya pada gambar berikutnya yaitu ada dua orang anak atau siswa. Kira-kira ini sedang apa? Kita perhatikan baik-baik, ini sedang apa? Ini kedua anak ini sedang menceritakan tentang kisahnya, kisah kehidupannya, atau menceritakan masalahnya. Lalu apa kaitannya dengan ini? Nanti kita bahas di tahap berikutnya. Kemudian gambar berikutnya ada dua orang anak. Yang ini namanya Tono, yang ini sedang berkata-kata kepada Tono. Apa katanya? Tono, jangan hidupkan petasan, kakekku sedang sakit. Nah, kira-kira ini sedang apa? Yaitu seorang anak akan membunyikan petasan, namun dicegat oleh anak ini. Lalu apa kaitannya dengan materi ini? Kita lihat di pembahasannya. Baiklah anak-anak, kita mengawali pembelajaran kita dengan melihat peta konsep yaitu tentang akhlak terpuji ini. Ya, akhlak terpuji. Lalu yang kita pelajari di sini adalah apa saja? Yaitu yang pertama tentang memahami berbaik sangka dan contohnya. Ini ya, memahami berbaik sangka dan contohnya. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang memahami simpati dan contohnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang memahami toleran dan contohnya. Nah, ini adalah peta konsep yang kita pelajari pada hari ini. Oke, kita lanjut anak-anak mengenai berbaik sangka. Yang ini kita pelajari tentang berbaik sangka. Lalu apa berbaik sangka itu?
Nah, berbaik sangka adalah menduga yang baik atau berpikiran positif terhadap segala sesuatu. Nah, itulah namanya berbaik sangka. Berbaik sangka disebut juga dengan husnuzon, ya. Selain namanya berbaik sangka, ada istilah lain namanya husnuzon. Nah, itu artinya berbaik sangka. Lalu apa lawannya berbaik sangka? Lawan dari berbaik sangka adalah su'uzon. Yang ini ya, su'uzon. Artinya berburuk sangka. Nah, ini berburuk sangka. Kemudian yang dimaksud dengan berburuk sangka di sini adalah perbuatan dosa yang harus kita hindari. Ya, jadi kita harus hindari perbuatan dosa. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Nah, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Maksudnya prasangka di sini adalah prasangka yang buruk. Nah, seperti itu anak-anak. Ya, jadi prasangka itu ada dua. Ada namanya prasangka baik atau istilahnya husnuzon, dan ada prasangka yang buruk, istilahnya su'uzon. Nah, yang mendapatkan dosa di sini adalah su'uzon atau prasangka buruk. Sedangkan prasangka baik itu menunjukkan kita ke surga. Oke, lalu bagaimana contohnya? Kita perhatikan contohnya berbaik sangka, ya. Yakin bahwa apapun yang ditakdirkan Allah yang diberikan kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita, ya, yang terbaik bagi kita. Jadi harus kita terima apapun takdir kita harus kita terima dengan baik, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, harus rajin belajar dan berdoa untuk mendapatkan cita-cita, ya. Jadi seorang siswa harus rajin belajar untuk mendapatkan cita-cita entah itu apalah gitu, tergantung. Kemudian yang ketiga, tidak gampang curiga kepada orang lain, ya. Tidak gampang curiga kepada orang lain. Sedikit-dikit kadang orang curiga. Ini begini-begini curiga. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, jadi harus kita hindari yang namanya curiga itu, ya. Jadi rasa kecurigaan boleh-boleh saja curiga, ya, tetapi jangan sampai menuduh gitu. Kita harus tentukan, kita harus wajib tahu dulu, baru kita tentukan keputusan, ya. Apakah itu mencurigakan apa enggak, seperti itu. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang simpati. Nah, simpati ini maksudnya adalah ikut serta
merasakan perasaan orang lain. Ya, ikut serta merasakan perasaan orang lain. Jadi sebagai umat Islam kita harus ikut juga untuk merasakan penderitaan orang lain. Ya. Kemudian jika orang lain susah, ya, orang lain susah, kita ikut merasakan susah. Jika kita lapar, kita ikut merasakan lapar. Jangan ada yang makan, ada yang tidak. Nah, itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Jadi harus kita bersikap simpati, ya. Kemudian jika orang lain senang, kita ikut senang. Jika kita senang, harus kita ikut merasakan senang. Seperti itu. Kemudian lawan dari simpati adalah antipati. Ini lawan simpati adalah antipati. Artinya tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Ya. Ini menunjukkan saling menyakiti jadinya, ya. Jadi harus kita peduli terhadap teman lainnya, gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau temannya merasa senang, kita ikut senang atau bahagia. Jangan ada yang senang, ada yang tidak senang, seperti itu. Selanjutnya, kita harus mempunyai rasa simpati dan menjauhi antipati. Karena antipati ini menunjukkan perbuatan yang tidak baik, gitu ya. Jadi kita harus simpati. Oke, kita lanjut pada contoh dari rasa simpati ini, yaitu yang pertama, mendengarkan teman yang sedang menceritakan masalahnya. Nah, seperti tadi ada gambar dua orang anak yang lagi sedang menceritakan masalahnya. Nah, istilahnya adalah curhat. Seperti itu. Nah, wajib kita mendengarkannya, siapa tahu nanti teman itu akan terbantu seperti itu. Mungkin ada jalan dengan cara diskusi teman-teman seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan selamat kepada teman yang berprestasi. Nah, jika ada seorang teman kalian yang berprestasi, harus kita ucapkan selamat, ya, jangan diabaikan juga. Nah, ini adalah menunjukkan sikap yang baik, yang simpati. Nah, ini adalah rasa simpati kita. Kemudian yang ketiga adalah tidak menyuruh teman melakukan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Ya. Tidak menyuruh teman melakukan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Nah, itulah contoh dari simpati. Materi selanjutnya yaitu tentang toleran. Ya, jadi maksud toleran di sini adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Nah, itu adalah toleran. Jadi setiap manusia yang berbeda agama, berbeda suku, harus kita saling menghormati. Seperti itu. Nah, jadi lawan dari sifat toleran, sikap toleran adalah intoleran, yang artinya perilaku yang memaksa orang lain agar sama dengan dirinya. Nah, itu lawan dari sikap toleran, yaitu intoleran.
Kemudian contohnya menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Nah, jadi dalam hal berpendapat, misalnya ada diskusi-diskusi, kalau ada perbedaan pendapat jangan diperdebatkan sampai-sampai melakukan tindak kekerasan. Kita harus saling menghormati dalam berpendapat. Meskipun beda pendapat, tetap kita saling menghormati, ya. Seperti itu. Kemudian menghormati teman yang beragama lain untuk beribadah sesuai agamanya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa meskipun kita berbeda agama, mari kita saling menghormati, jangan saling menghujat, jangan saling tawur-tawuran dengan agama lain, ya, seperti itu. Kemudian dalam berteman tidak membeda-bedakan, ya, artinya membedakan suku, ya, agama, ras, pokoknya seperti yang saya bilang pertama tadi itu, ya. Karena kita di Indonesia ini banyak macam agama, ya, jadi mari kita untuk bersikap toleransi seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.